Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pada tayangan video singkat ini saya akan menyampaikan terkait rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah pengantar studi tasawuf. Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok mata kuliah pengembangan diri atau pengembangan jiwa yang mendasari tentang pengetahuan tasawuf dengan maksud dan tujuan untuk membentuk kompetensi dan membina keterampilan mahasiswa dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam atau nilai-nilai spiritual yang benar dan sesuai dengan nas-nas dasar Al-Quran dan Al-Hadis serta dasar-dasar penguat yang berkaitan erat dengan disiplin ilmu tasawuf. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang dasar dan landasan tasawuf, baik berdasarkan nas Al-Quran maupun nas Al-Hadis. Mahasiswa juga mampu memahami dan menjelaskan tentang sejarah munculnya tasawuf dan perkembangannya. Baik, saya akan mulai masuk pada pertemuan pertama dengan materi dasar dan landasan tasawuf dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis, serta sejarah munculnya tasawuf dan perkembangannya. Dasar dan landasan tasawuf dalam Al-Quranul Karim bahwa tasawuf secara esensial berdasarkan pada nilai-nilai spiritual yang diajarkan dalam Al-Quran. Tujuan utamanya adalah penyucian jiwa atau tazkiyatun nafas dalam pendekatan diri pada Allah, taqarrub ila Allah, bagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 9-10 yang berbunyi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Kaitannya dengan ayat tersebut bahwa ayat ini menekankan pentingnya penyucian jiwa bagi setiap hamba dalam meniti perjalanan spiritual. Tasawuf menuju jalan ma'rifat billah sebagai jalan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Pada tujuan yang lain, tasawuf membangun kesadaran ilahiyah melalui zikir, mengingat Allah terus-menerus dan taqarrub kepadanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 yang berbunyi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kaitannya dengan ayat tersebut bahwa zikir adalah salah satu metode utama dalam tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga diterangkan mengenai ihsan sebagai puncak daripada agama. Hadis Jibril misalnya, hadis riwayat Muslim nomor 8 disebutkan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Kaitannya dengan hadis tersebut bahwa tasawuf adalah bentuk realisasi ihsan, yakni kesadaran spiritual tertinggi di dalam ajaran Islam. Zuhud terhadap dunia. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan izhad fid dunya yuhibbukallah wadhad fima fi aidin nasi yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Kaitannya dengan hadis tersebut bahwa zuhud merupakan karakter utama sufi dalam menjaga hati dari keterikatan duniawi. Kait dengan sejarah munculnya tasawuf dan perkembangannya disebutkan pada periode awal abad 1 sampai 2 Hijriah. Tasawuf belum menjadi sistem, tapi tampak pada kehidupan para sahabat dan tabi'in. Misalnya Abu Bakar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari, Hasan Al-Basri, fokusnya pada zuhud dan khauf tarojah. Pada periode klasik abad 3 sampai 5 Hijriah muncul tokoh-tokoh seperti Al-Junaidi Al-Baghdadi, Abu Hasan Al-Halaj, Abu Mansur Al-Halaj, dan Rabi'ah Al-Adawiyah. Tasawuf mulai diformalkan sebagai ilmu dan praktek spiritual. Pada periode tarekat, munculan tarekat sebagai representasi dari tasawuf, muncul tarekat-tarekat sufi seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah.
Tasawuf menjadi institusi sosial dan spiritual dalam masyarakat muslim. Periode modern kontemporer, tasawuf disesuaikan dengan konteks zaman. Dengan munculnya gerakan tasawuf sosial dan tarekat yang terlibat dalam pendidikan dan dakwah, tokoh seperti Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali berperan besar dalam menyelaraskan tasawuf dan syariat. Pada kesimpulan, bahwa tasawuf memiliki dasar kokoh dalam Al-Quran dan Al-Hadis, terutama melalui konsep tazkiyatun nafas, zikir, ihsan, dan zuhud. Perkembangannya dari asketisme secara pribadi menjadi sistem spiritual yang terorganisir. Ini membuktikan adanya dinamika dan relevansi tasawuf dalam membentuk dimensi batin umat Islam sepanjang sejarah. Itu barangkali kaitannya dengan pertemuan pertama tentang tema yang disampaikan baru saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.